Habis gelap, terbitlah terang. Demikian judul renungan saya pada malam Paskah ini. Habis gelap, terbitlah terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, malam ini adalah malam penuh sukacita dengan upacara cahaya. Cahaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kegelapan, maut, dan dosa. Cahaya yang menghalau segala kegelapan hidup kita. Entah dosa, derita, kegagalan, hilang harapan, putus asa, dan sebagainya, dan sebagainya. Cahaya kebangkitan Kristus telah memberikan suatu harapan baru bagi seluruh umat Kristiani. Suatu janji, suatu kebahagiaan yang luar biasa dan istimewa. Bahwa segala kesulitan dan kegagalan dalam hidup bisa saja membuat kita kecewa dan putus asa. Malah mungkin kadang-kadang membuat kita bertanya, apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan itu nyata? Ataukah Tuhan itu hanya katanya? Kadang-kadang kita menemukan bahwa sisi gelap kehidupan kita tanpa harapan, tanpa cahaya sedikit pun. Kita jalan tanpa arah. Kita melangkah dalam ketidakpastian ketika kita kehilangan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Namun saudara-saudariku yang terkasih, beriman meyakinkan kita semua bahwa Kristus pada malam yang berrahmat ini disampaikan oleh malaikat sendiri. Mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Dengan kebangkitan Kristus sebagai yang pertama, maka keluarga-keluarga kita yang mati, yang meninggal juga dihidupkan. Bagi kita, mereka yang telah dipanggil lebih dulu menghadap Tuhan, mereka masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tentu bukan kehidupan sebagaimana di dunia ini yang penuh dengan segala sesuatu yang berbau atau daya tarik kedagingan, daya tarik dunia. Maka surga bagi kita orang Katolik adalah tempat yang sangat suci, kudus. Di surga kita tidak lagi memikirkan tentang siapa pasangan saya. Menarik ketika makan bersama sederhana dengan ke-12 rasul di kamar makan pastoran, salah seorang rasul bertanya, Romo, kalau saya misalnya istri sudah meninggal, saya menikah lagi, di surga nanti istri saya siapa? Yang akan menjadi istri saya siapa di surga? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ini pertanyaan yang bagus untuk menyadarkan kita bahwa menurut hukum Kristiani, keyakinan iman Kristiani, di surga orang tidak lagi memikirkan soal pasangan. Orang tidak lagi memikirkan soal pernikahan. Orang tidak lagi memikirkan soal kawin dan dikawinkan. Di surga bagi kita dengan cara pandang Kristiani, di surga tempat di mana segala kekudusan. Orang hanya memikirkan tentang hidup yang baik, berdoa, memuji Tuhan. Maka seruan dalam kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau. Dengan rumusan kata kudus, kudus, kudus ini dalam kehidupan kita di surga, yang kita pikirkan hanyalah bahwa bagaimana senantiasa menyalakan kekudusan Tuhan itu.
menghidupkan, menerangi. Itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita semua bermandikan cahaya kebangkitan Kristus yang telah bangkit mengalahkan kegelapan hidup kita. Maka memang saya sedikit lebih nyaman ketika lilin Paskah sudah ditahtakan, simbol bahwa gereja harus terang. Maka lampu harus terang. Bahwa kegelapan sudah dikalahkan dengan cahaya Kristus. Itu simbol. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Kristus itu hidup. Kristus itu bangkit. Kuburan tidak bisa menahan Kristus. Maka itulah kita semua sebagai orang Kristiani, kita bersyukur bahwa Kristus mengalahkan maut itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengantarkan kita ke surga kalau dia sendiri bukan datang dari surga. Tidak ada satu orang pun. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, maka baiklah kalau saat ini kita semua membiarkan diri kita, membiarkan hati kita, hidup kita diterangi oleh cahaya Kristus. Seluruh tingkah laku kita. Maka selama ini kalau memang ada kegelapan hidup kita, untuk anak-anak muda, mungkin selama ini kita menjadi anak yang mungkin selalu mengecewakan orang tua. Itulah kegelapan hidupmu. Maka mari di hari Paskah ini kita berjuang menjadi anak yang membanggakan orang tua. Berjuang. Anak-anak sekami selama ini mungkin membuat kegelapan hidup kita, membuat orang tua menangis, stres. Kita selalu menjadi anak yang membuat orang tua pikiran karena meminta uang jajan banyak-banyak setiap hari. Itu kegelapan dosa. Kristus tidak ada dalam hatimu. Maka malam Paskah ini bertobatlah anak-anak sekami. Yang minta uang jajan banyak-banyak itu sebentar bertobat. Yang selama minta uang jajan lebih dari 5.000 sehari itu bertobatlah. Semua anak sekami itu. Kalau ketika minta uang jajan banyak itu iblis yang ada di hatimu. Siksa orang tua. Berangkat sekolah tidak salam orang tua itu iblis yang ada di hatimu. Pulang sekolah tidak salam orang tua itu iblis yang ada di hatimu. Kegelapan hidup. Demikian juga kalau mereka datang gereja, ada yang salam, ada yang pura-pura tidak lihat romo. Itu juga iblis yang ada di hatimu. Itu bagian dari kegelapan hidup. Gelap hidup itu banyak hal. Jangan kita pikir bahwa hanya malam saja. Hidup dalam kegelapan malam itu dalam banyak perbuatan, tindakan. Atau orang tua selama ini selalu panggil anak-anak, kalau marah selalu katakan, anjing kau. Kalau anaknya pintar dia bilang, berarti saya anaknya anjing, mama anjing juga. Kalau bapaknya bilang anjing kau, dia bilang, berarti saya anaknya anjing, bapak anjing juga. Itu bagian dari kegelapan hidup, kegelapan malam. Bertobatlah bapak-bapak dan ibu-ibu. Cahaya Kristus harus menerangi hidup kita. Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan hanya sekedar katanya, tapi harus mulai. Sekurang-kurangnya kita yang dalam kehidupan sehari-hari
kita tunjukkan bagaimana Kristus menerangi kita melalui kata-kata yang sopan. Walaupun kita terkenal sebagai kita orang Bima, itu terkenal dengan bahasa yang kasar. Saya satu hal yang saya sampai hari ini masih belum bisa terima, itu kita sambil tusuk, saling tusuk. Bahkan orang sampai pegang sesuatu yang terlarang untuk kita. Jadi untuk saya itu tidak bisa dibenarkan sebagai orang beriman. Walaupun mungkin sesuatu yang biasa di Bima, tapi secara agama, secara iman tidak benar. Engkau bisa pegang barangnya orang, itu bahaya tuh. Tanpa rasa berdosa sedikit pun. Mertua pegang barangnya menantu, aduh Tuhan Allah. Mantu pegang barangnya mertua, aduh Tuhan Allah. Kalau kami di sana kau dosa 7 turunan. Itu kau ganti sapi berapa ekor tuh untuk minta maaf kepada mertuamu. Hai, kita di sini katanya biasa, tidak apa-apa Romo. Bertobatlah umatku. Tidak bisa dibenarkan. Habis gelap terbitlah terang. Paskah ini harus membawa pencerahan untuk kita, bahwa itu tidak sesuai dengan iman kita. Bagaimana seorang mertua melakukan itu untuk mantunya, seorang mantu melakukan itu untuk mertuanya. Kami hidup di NTT itu kita bisa dipenggal macam itu. Yang mau Romo katakan bahwa mungkin biasa secara orang sini, tapi tidak bolehlah. Tidak sesuai dengan iman kita, tidak cocok. Walaupun mungkin bukan mertua kandung ya. Tidak mertua kandungmu, tetap masih istilah statusnya dia mertua, itu tetap hukumnya haram. Bukan hanya haram makan babi. Kalau kita orang Katolik tidak ada yang haram. Kenapa? Makan babi itu hanya selesai di kamar mandi. Yang lebih haram tuh perbuatan tadi itu. Mertua pegang barangnya mantu, mantu pegang barangnya mertua, itu haram sekali. Nah, itu bertobatlah, tidak boleh lagi. Kalau kau makan babi kah, makan anjing kah, makan apa, saya tidak peduli. Itu urusan pribadi. Tapi tindakan ini, kalau kita katakan kita orang Katolik, orang beriman, dan itu kita lakukan dengan tertawa-tertawa, aduh untuk saya itu berdosa berat sekali. Tidak masuk di hatinya saya, itu tidak masuk. Saya selama lihat, tapi tunggu kesempatan yang enak untuk bisa bicara bagaimana membahasakannya. Dan malam ini rupanya kesempatan yang bagus, malam Paskah. Kristus menerangi kita semua. Kristus mencerahkan hati dan pikiran kita, perbuatan kita semua. Habis gelap, terbitlah terang. Kalau selama ini para suami selalu menindas istrinya, kadang-kadang kan orang begitu kan, sudah menikah, istrinya kalau jalan tidak boleh coba-coba kau lirik laki-laki. Itu sampai rumah berkelahi kita. Ada juga istri yang sebaliknya, suami walaupun berpapasan dengan seorang perempuan tidak boleh kau lirik. Kalau begitu cungkil saja mata suamimu toh, nona. Cungkil saja mata istrimu toh, supaya dia tidak ada mata. Dia ada mata tuh untuk supaya lihat. Yang penting masih dalam taraf normal. Kalau sampai cemburu yang berlebihan begitu tidak normal. Harus cek ke rumah sakit jiwa itu. Ini ibu ini sehat atau tidak? Bapak ini sehat atau tidak? Kalau kamu seperti itu, bagaimana nanti suamimu bisa berkembang? Tentu seorang suami harus tahu diri. Jangan pakai prinsip tua di rumah Romo, muda di jalan. Begitu dia keluar dari rumah di pintu gerbang, dia sudah orang muda, bahaya. Itu biasa bapak-bapak di paroki lain. Di paroki Yomarfi Donggo orang baik semua, amin. Amin. Luar biasa, senang saya.
Anak-anak sekami di paroki lain tuh minta uang jajan sampai 10.000 sehari. Di paroki Yomarfi Dongo anak-anak sekami baik semua, amin. Anak-anak sekami di paroki Yomarfi Dongo tidak ada buat orang tua pusing, amin. Luar biasa, senang Romo nih. Selalu pagi belum berangkat sekolah salam orang tua, amin. Romo cek nanti ya, awas kalau tidak salam. Lalu orang tua sudah membiasakan beri tanda salib kecil kepada anak, amin. Macamnya Romo tidak pernah lihat anak ke sekolah. Biasakan sebelum anak sekolah tanda salib. Anak pulang sekolah tanda salib lagi. Supaya anak terbiasa membawa Kristus dalam seluruh kehidupannya. Istri juga kalau mau berangkat, suami memberi tanda salib ke istrinya. Mau jalan jauh, macam mau pergi ke Bali atau kemana. Kan berpisah cukup lama ini. Kalau hari-hari mungkin suami istri tidak apa-apa. Anak-anak dibiasakan. Atau suami pulang kebun, istri berdiri di pintu, lalu peluk suami, cium. Walaupun belum mandi, kan harus tetap harum. Harus tetap harum di matamu. Tidak apa-apa, orang sudah pilihan seumur hidup tuh. Harus bertobat tuh yang tidak selama tidak pernah cium suami. Baru pulang kebun. Mandi dulu baru cium. Tidak Bapak Ina, tetap harum di hidungku. Jangan hanya harum saat ini, setelah mandi saja. Bahaya nanti. Dan tetap yang tercantik terganteng di mata pasangan suami istri, amin. Maka di paroki kita tidak ada yang selingkuh, amin. Luar biasa. Senang, habis gelap terbitlah terang. Pokoknya perbuatan-perbuatan gelap selesailah malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita, amin.